Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di podcast Kemenak Tangsel. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Ahmad Rifaudin MPD. Assalamualaikum. Insya Allah akan segera menjadi doktor. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Pak Kasubag. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang review kegiatan pembinaan juru dakwah dan pewarta iman lintas agama Kota Tangerang Selatan yang alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik gitu. Pada Pak Kepala mohon apa nih masukan-masukan atau kesan-kesan atas kegiatan yang telah kita laksanakan tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kasubag, perlu kami tekankan kembali bahwa salah satu tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah melakukan pembinaan umat beragama dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama dan juga meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Salah satu instrumen untuk bisa melaksanakan kedua fungsi ini adalah mereka para penyuluh atau pewarta iman lintas agama atau pewarta iman ataupun para penyuluh-penyuluh yang ada di masing-masing agama. Mereka ini merupakan garda terdepan dalam rangka bagaimana kemudian agar masyarakat Kota Tangerang Selatan yang ada di bawah binaan atau di bawah layanan Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan mampu memiliki sikap toleran dan rukun, harmoni dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Iya. Demikian juga terkait dengan kualitas kehidupan beragamanya. Penyuluh di setiap agama, baik itu yang agama Islam, Kristen, ya, Buddha, Hindu, ini mereka mempunyai peran yang sangat penting di dalam rangka bagaimana kemudian kualitas kehidupan mereka itu bisa meningkat dari hari ke hari. Yeah. Karena dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama akan terwujud nantinya toleransi dan kemudian kerukunan, harmoni, sekaligus akan menjadi akan menjadi modal utama di dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan yang ada di daerah. Terkait dengan jumlah penduduk Tangsel yang sangat heterogen mungkin. Ini langkah-langkah apa lagi nih Pak yang akan dilakukan oleh Kemenak Tangsel untuk lebih menjaga keselarasan antar umat beragama yang ada di Kota Tangerang Selatan? Ya, baik, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Kota Tangsel cukup luar biasa heterogen, ya, dari berbagai macam suku, agama, ras, ya, mereka semua ada di masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Memang masyarakat Kota Tangerang Selatan ini sebagian besar adalah urban yang datang dari berbagai macam pelosok negeri, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau tidak berlebihan, saya boleh katakan Tangsel ini merupakan miniaturnya Indonesia. Kenapa demikian? Karena memang seluruh suku, agama, ras yang ada di Indonesia ini hampir semuanya ada di Kota Tangerang Selatan. Tentu keberagaman ini di satu sisi juga bisa membawa potensi konflik, tapi di sisi lain juga akan menjadi sebuah rahmat, akan menjadi sebuah motivasi untuk masing-masing masyarakat menjadi kompetitor untuk memperbaiki cara hidupnya. Kenapa demikian? Karena dengan adanya nilai kompetisi antar warga masyarakat, ini akan semakin baik tentunya. Jangan dilihat dari sisi negatifnya, ya. Perbedaan antara kita, ya, perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain yang ada di Kota Tangerang Selatan ini
sebenarnya membawa dampak positif. Kenapa? Karena dengan adanya perbedaan-perbedaan tadi itu, masing-masing kita mempunyai keinginan untuk lebih maju. Sehingga yang penting keinginan untuk lebih majunya itu dilakukan secara positif begitu. Tapi di sisi lain juga perbedaan dari berbagai macam latar belakang ini juga punya potensi konflik ya antara satu dengan yang lainnya. Maka oleh karena itu tugas kita sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama mampu mewujudkan pemahaman, keterbukaan ya antara kelompok agama yang satu atau kelompok suku yang satu atau kelompok latar belakang yang satu dengan yang lainnya itu agar bisa saling memahami dan saling keterbukaan. Maka oleh karena itu salah satu instrumen untuk bisa menjadikan kerukunan dan keharmonian ataupun juga keterbukaan itu, maka memang perlu dilakukan dialog terbuka ya antar para penyuluh atau pewarta iman lintas agama itu ya, biar nanti diantara penyuluh satu dengan yang lain tidak ada dusta di antara kita. Kami tidak ingin lagi ada masyarakat kita itu terdengar ada yang merasa dirinya paling benar, ya orang lain salah ya. Dan kita harus punya sifat moderat karena memang kita hidup di tengah-tengah keberagaman ya. Jadi ketika kita di tengah-tengah keberagaman kita harus moderat. Baik. Tapi di satu sisi pada saat kita berada di kelompok kita juga harus tegas, harus radikal, meyakini apa yang kita yakini itu adalah benar. Baik. Gitu. Silakan nih Pak Kepala, ada closing statement untuk para juru dakwah, pewarta iman lintas agama. Ya, hal-hal apa yang harusnya mereka lakukan setelah mereka mengikuti pembinaan juru dakwah dan pewarta iman lintas agama di Kota Tangerang Selatan? Baik, silakan. Pertama tentu yang paling utama adalah melakukan upgrading terhadap kemampuan ataupun potensi dirinya sebagai penyuluh atau pewarta iman. Karena dengan kemampuan atau potensi yang ada yang maksimal itu akan bisa memudahkan mereka untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, pesan-pesan keagamaan yang lebih moderat dan juga lebih soft, lebih lembut begitu ya. Yang kedua, tentu antar para penyuluh agama atau para pewarta iman lintas agama bisa bekerja sama antara satu dan lainnya, komitmen untuk menggawangi atau memelihara ataupun juga merawat kepada umatnya masing-masing, gitu ya. Jadi jangan sampai offset gitu ya. Nah ini tentu bagi setiap para penyuluh agama ini jangan sampai nyebrang gitu ya. Karena ini dengan adanya seberangan objek suluhan ini itu akan mengakibatkan nanti sebuah gesekan yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara kita umat beragama yang ada di Kota Tangerang Selatan. Baik. Yang ketiga tentu seiring dengan era digitalisasi saat ini, kemampuan penyuluh agama juga harus dibarengi dengan kemampuan bagaimana dia mengelola potensi melalui digitalisasi, memanfaatkan medsos seperti YouTube, lalu kemudian TikTok atau apapun namanya itu yang ada di medsos, itu dimanfaatkan untuk nilai yang bernilai positif di dalam rangka menyalurkan atau melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh, gitu ya. Tentu dengan bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang bil hikmah wal mauidhah, kira-kira begitu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan atas review terhadap kegiatan pembinaan juru dakwah dan pewarta iman lintas agama Kota Tangerang Selatan. Dan dengan closing statement tadi, kita berharap akan adanya keharmonisan kehidupan antar umat beragama
yang ada di Kota Tangerang Selatan ini. Amin. Kepada para pemirsa setia, terima kasih telah mengikuti podcast kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.